Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Kamila Azhar dari Ilmu Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020 dengan NPM 1703102000001. Saya di sini akan memaparkan materi mata kuliah pengembangan diri yang sebelumnya sudah disampaikan. Saya akan mengulas kembali untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Yang pertama yaitu ada empowering activities. Kita bisa melihat pada kondisi seseorang atau mereka yang memang kondisinya masih atau sedang bermasalah seperti psikologis medis dan bentuk lain-lainnya. Maka dari itu mereka belum bisa melakukan empowering activities. Olehnya itu mereka harus melakukan mentoring atau terapi terlebih dahulu, yang dimana terapi ini bisa berbentuk terapi kognitif maupun terapi behavior. Empowering activities ini bahwasannya terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada training, yang kedua yaitu ada coaching, yang ketiga yaitu ada consulting, yang keempat ada mentoring, dan yang kelima yaitu ada terapi. Kita akan membahas lebih fokus pada salah satu empowering activities yaitu training. Training ini merupakan pengalaman belajar yang dirancang sedemikian rupa untuk membantu peserta dalam mengembangkan potensi yang belum dimiliki sebelumnya. Jadi inti atau kata kunci dari training ini yaitu pertama, membantu peserta, yang kedua kompetensi, dan yang ketiga yaitu pengalaman belajar. Maka dari itu, tugas dari trainer yaitu merancang sedemikian rupa belajar-belajar yang mampu atau bertujuan untuk mengadakan atau mengembangkan potensi-potensi peserta yang sehingga menjadi lebih kompeten. Training dalam payung empowering activities ini dapat dikombinasikan dengan coaching, consulting, dan mentoring, dan bahwasannya dalam implementasinya yaitu di lapangan sesuai dengan kebutuhan. Bisa dikatakan bahwa training is the process of changing attitude, improving knowledge, and developing skill of the person or employee. Oleh karena itu, training ini identik dengan kompetensi. Kompetensi ini terdiri dari knowledge, terdiri dari attitude, dan terdiri dari skill. Perlu diperhatikan juga bahwa training ini harus dikombinasikan dengan 3M. 3M ini terdiri dari metode, media, dan materi. Tujuan dari training ini yaitu untuk belajar. Belajar di sini yaitu merupakan adanya perubahan perilaku yang disebabkan atau dihasilkan oleh latihan-latihan yang dilakukan secara menetap. Bahwasannya bahwa perubahan perilaku ini bukan secara alamiah, tetapi akan diakibatkan oleh latihan-latihan yang sudah dilakukan oleh seseorang atau mereka yang melakukannya. Training ini yaitu cenderung pada andragogi atau dikhususkan untuk orang dewasa, dan trainer ini cenderungnya yaitu pada blending knowledge. Kenapa harus blending knowledge? Karena karakteristiknya yang dewasa dalam pelatihan, dan salah satu ciri dari orang dewasa yaitu memiliki pengalaman atau experience dan knowledge, yang dimana untuk pengalaman-pengalaman ini yaitu baik dalam education, work, atau life. Selain itu juga mampu mengkombinasikan 3M yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yaitu ada media, metode, dan materi. Adapun fungsi dari trainer dalam pelatihan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu sebagai narasumber, yang kedua sebagai dinamisator, yang ketiga yaitu sebagai fasilitator, dan yang keempat yaitu sebagai motivator. Jadi intinya dari training ini yaitu yang pertama pengalaman belajar dan membangun kompetensi, yang kedua yaitu harus didesain dan pelaksanaannya yang dapat berupa changing attitude, improving knowledge, and developing skill. Pembelajaran pada orang dewasa yaitu harus kolaboratif, yang dimana bukan lagi satu arah tetapi two-way communication atau dua arah. Makna dari kolaboratif ini yaitu two-way communication, ikatan fungsional yaitu terikat secara fungsi, yang dimana berfungsi baik saling menghormati antara trainer dan trainee. Yang ketiga yaitu ada learning experience, yang dimana seorang trainer ini berbagi pengalaman dan seorang trainee ini menerimanya dengan antusias. Setiap pembelajar atau peserta yang ada di ruang training atau pelatihan ini yaitu unik, karena yang pertama mereka memiliki pengalaman yang berbeda-beda, kedua memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, dan yang ketiga yaitu cara belajar dari masing-masing pun berbeda. Olehnya itu, dalam training atau pelatihan ini sangat dibutuhkannya akan kolaboratif.
Materi selanjutnya yaitu mengenai kajian komunikasi apresiatif untuk pelatihan andragogi. Materi sekarang yaitu mengenai komunikasi dan pelatihan. Komunikasi sekarang fokusnya yaitu pada two-way communication atau dua arah. Dalam pelatihan dan komunikasi ini fokusnya pada seorang fasilitator, dan fasilitator ini terbagi menjadi 4 peran menurut Malcolm Knowles. Yang pertama yaitu ada narasumber, dinamisator, motivator, dan fasilitator. Adapun pandangan umum mengenai trainer dan fasilitator. Trainer atau instruktur ini dikenal sebagai orang yang paling tahu atau serba tahu, cenderung satu arah, dan cenderung menggurui. Dan ada juga fasilitator yang dimana semua warga atau orang yang ada di dalam ruangan tersebut merupakan warga belajar, cenderung sebagai two-way communication atau dua arah, dan juga saling belajar dan memfasilitasi berbagi pengalaman. Karena kita sebagai fasilitator, maka diperlukan komunikasi yang khusus. Karena dengan komunikasi yang satu arah, hal ini dapat menyebabkan tidak tertampung dengan baik. Seorang fasilitator juga sebagai bartender yang dimana dapat mencampurkan segala halnya menjadi satu padu. Dengan begitu, sangat diperlukannya komunikasi apresiatif yang dimana saling menghargai dan membangun komunikasi dua arah antara fasilitator dan peserta atau warga belajar yang ada di dalam ruangan atau latihan. Komunikasi apresiatif ini berkaitan dengan semua orang belajar mendapatkan ilmu yang baik, baik itu dari fasilitator atau dari sesama peserta, dan juga termotivasi serta terjaga dinamisasi kelasnya. Adapun pedoman fasilitator yang pertama yaitu memberikan apa yang peserta mau, yang kedua yaitu sedikit mengenai banyak hal, yang ketiga yaitu tidak ada batas dan jarak, yang keempat yaitu senjata memfasilitasi pengalaman dan pengetahuan, yang kelima yaitu sebaiknya tinggal bersama dalam camp, yang keenam yaitu seimbang antara pengetahuan yaitu metode dan materi, yang ketujuh yaitu mengakui bahwa tidak memahami atau tidak menguasai mengenai satu hal, dan yang kedelapan yaitu istilahnya tidak menggurui. Peran sebagai fasilitator, narasumber, motivator, dan dinamisator bahwasannya tidak terlepas dari berpikir apresiatif, yang dimana ibaratnya yaitu memandang dunia dengan kacamata baru. Jika kita terbiasa untuk melihat hal buruk baik dari individu ataupun dari kelompok, maka dengan berpikir apresiatif ini mengajak kita untuk memandang sisi keindahan dan potensi yang ada di dunia ini. Berpikir apresiatif juga mengajak kita untuk belajar menghargai hal-hal baik, baik itu dari diri individu, orang lain, ataupun diri sendiri. Olehnya itu, dalam melakukan komunikasi tentu dapat berkomunikasi apresiatif, yang dimana artinya dengan mempersiapkan terlebih dahulu segala halnya dan memberikan semua informasi yang memungkinkan dapat terjadinya pengayaan dan kecerdasan dan pengalaman dari para peserta. Maka pelatihan itu yaitu satu, berangkat dari asumsi bahwa semua peserta ini dalam waktunya ingin berbuat baik, butuh keikhlasan dalam berkomunikasi dua arah, butuh keikhlasan dalam menyampaikan materi yang kita pahami kepada para peserta, butuh tanggung jawab dengan bilang bahwa tidak dapat menjawab atau belum memahami mengenai salah satu pertanyaan dari peserta. Selanjutnya yaitu ada komunikasi pekerjaan sosial yang terdiri dari kerangka pikir dan kerangka nilai. Yang pertama yaitu ada kerangka pikir atau frame of thinking yang merupakan nilai-nilai yang menjadi asumsi pemikiran dasar, terdiri dari 6 poin. Yang pertama yaitu ada asumsi positif bahwa setiap orang memperoleh waktu agar bisa berbuat atau melakukan hal-hal baik. Yang kedua yaitu ada asumsi positif bahwa setiap orang telah dianugerahi agar dapat dipergunakan untuk sukses dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu asumsi positif bahwa setiap orang atau sebagian manusia ingin didengarkan agar menjadi dirinya berbahagia. Yang keempat yaitu asumsi positif bahwa perkataan kita dapat berdampak untuk orang lain yang menjadikan dirinya empowering ataupun disempowering. Yang keempat yaitu asumsi positif bahwa kata-kata buruk yang dikeluarkan dapat berpengaruh pada orang lain, yang dimana bisa dimaafkan tetapi tidak bisa dilupakan. Yang terakhir,
asumsi positif bahwa seorang trainer tidak hanya fokus apa yang dikatakan, tetapi bagaimana cara mengungkapkannya. Selanjutnya yaitu ada kerangka nilai atau frame of value yang merupakan nilai-nilai dasar yang mendasari, yaitu bahwa dalam komunikasi apresiatif perlu diperhatikan apa yang kita mau ucapkan, maka harus dipikirkan terlebih dahulu dan harus menyampaikan kata-kata yang baik. Nah, adapun beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang trainer. Yang pertama yaitu seorang trainer harus memiliki sikap keterbukaan, empati, dan mudah adaptasi. Karena setiap trainer ini memiliki pengalaman-pengalaman berbeda, bersikap profesional, dan kepercayaan yang baik. Trainer juga harus memiliki kemampuan, yaitu mampu dalam problem solving, ahli di bidangnya, manajemen waktu, komunikasi yang baik, dan menjadi good listener. Selain itu juga seorang trainer harus memiliki keterampilan, yaitu dalam critical thinking, komunikasi, leadership, kreatif, dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yaitu ada trainer roles menurut Sharma 2008. Yang pertama yaitu trainer as a planner, yang dimana seseorang merencanakan suatu kegiatan sebelum kegiatan itu akan dilakukan. Dan yang kedua yaitu membuat adaptasi perencanaan agar mix and match dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu ada trainer as guide building group norm, yang dimana yaitu seorang trainer membangun norma bekerja sama dengan norma yang dipegang atau objektif. Dan yang kedua yaitu norma yang dibangun adalah mereka yang bebas dalam berpendapat atau bercerita, misalnya apa yang ingin dirubah dari diri sendiri dan cerita dari pengalaman orang lain. Yang ketiga yaitu sangat penting untuk membangun perasaan yang positif dan kondusif. Yang terakhir yaitu membangun peserta agar tidak terlalu membawa perasaan. Yang ketiga yaitu ada trainer encourage objectivity and creativity, yang dimana bahwa seorang trainer dapat menggerakkan pesertanya dengan dinamis, yang dimana bisa saling bertukar akan pengalaman, arti kepemimpinan, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ada prasyarat pelatihan atau training yang sukses, yang dimana dibangun oleh 3 poin. Yang pertama yaitu ada motivasi, yang kedua yaitu ada knowledge, skill, and attitude, dan bahwasannya dalam pelatihan ini tidak mungkin seorang trainer tidak membawa pengetahuan dan tidak membangun atau menggunakan attitude. Dan yang ketiga yaitu adanya ekspektasi, yaitu penyusunan harapan, yang dimana apa yang diharapkan dalam sebuah training ini atau pelatihan, yang dimana untuk menentuan harapan ini atau penyusunan harapan dapat menggunakan dengan pohon harapan atau menggunakan sticky note. Selanjutnya yaitu ada kriteria pemilihan dari metode training ataupun pelatihan. Yang pertama yaitu ada the trainer. The trainer ini merupakan adanya kemampuan atau kecakapan dari seorang trainer. Yang kedua yaitu the trainee and their environment, yaitu kondisi peserta dan lingkungan venue dari pelaksanaan training. Yang ketiga yaitu ada the objectivist. Yang keempat yaitu ada the training topic. Dan yang terakhir yaitu ada time and material factor. Selanjutnya yaitu melakukan pelatihan andragogi. Membangun sesi pelatihan andragogi ini terdiri dari 3, yaitu ada materi, metode, dan media. Yang pertama yaitu materi. Materi ini mengenai apa yang ingin disampaikan kepada peserta, yang tidak lupa menyangkut 3 hal penting, yaitu bagaimana menyampaikan wawasan kognitif atau knowledge, mengupayakan keterampilan peserta atau skill, dan juga membangun mental yang positif atau attitude. Nah, materi untuk orang dewasa ini yaitu mengenai dengan mendesain pengalaman belajar, pengalaman mendengar, diskusi, praktek, kerjasama, memimpin dan dipimpin, dan bentuk-bentuk lainnya. Selanjutnya yaitu ada metode, yang merupakan prosedur atau teknik yang dapat digunakan dalam menyampaikan materi. Nah, untuk metode ini wajib bervariasi, yang dimana dapat memenuhi prinsip-prinsip metodologi dalam pelatihan, yang dimana dapat sebagai two-way communication, active learning, dan bentuk lainnya. Yang ketiga yaitu ada media,
media yang merupakan benda stimulus atau aktivitas yang mendorong pemahaman peserta atau membawa peserta mengenai pemahaman apa materi yang diberikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.